pembelajaran kita awali dengan doa. Nah, anak-anak, bagaimana sikap berdoa? Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesehatan dan kekuatan yang Kau berikan, sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Ya Tuhan, bimbinglah kami sepanjang pembelajaran hari ini, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran 2. Allah hadir dalam hidup manusia. Nah, anak-anak, bahan bacaan Alkitab kita terambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, Kejadian 2 ayat 7. Nah, anak-anak, kehadiran Allah dalam hidup manusia baik ketika dalam situasi bersukacita maupun duka cita. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Oleh karena itu, manusia merupakan ciptaan yang istimewa, sehingga tidak perlu merasa aneh apabila memiliki kulit, rambut, wajah yang berbeda-beda. Tidak perlu memaksa diri untuk berpenampilan menyerupai orang lain. Nah, anak-anak, Allah hadir dalam segala situasi, baik kita lagi sedih, kita lagi senang, Allah hadir. Dan kita adalah ciptaan Allah yang istimewa. Nah, anak-anak, tidak ada manusia yang diciptakan sama persis. Bahkan anak kembar sekalipun memiliki perbedaan. Misalnya, yang satu memiliki tahi lalat di pipinya, yang satu tidak. Yang satu rambutnya keriting, yang satu lurus. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Yang satu memiliki hobi main basket, yang satu main bola, dan lain-lain. Nah, anak-anak, perbedaan ini justru menunjukkan betapa beragamnya ciptaan Tuhan. Namun, seringkali kita tidak menyukai apa yang kita miliki, padahal itu adalah ciptaan Tuhan juga. Nah, anak-anak, kalian contoh di rumah, kamu dengan kakakmu pasti memiliki perbedaan. Bahkan dari hobi dan lain-lainnya sudah berbeda. Mungkin ada kesamaan, tetapi ada juga perbedaannya. Nah, anak-anak, simaklah cerita berikut ini. Seri-Lia, seorang anak perempuan yang manis dan pandai. Ia berumur 10 tahun. Ia memiliki kulit sawo matang dan rambut keriting yang sangat indah. Ibunya bercerita, sewaktu Seri-Lia berumur 8 tahun, ia sangat membenci kulitnya yang berwarna sawo matang dan rambutnya yang keriting. Ia merasa tidak sama dengan Ingrid, sepupunya yang berkulit putih dan berambut lurus. Berkali-kali Seri-Lia bertanya kepada ibunya, mengapa dia berbeda jika dibandingkan dengan Ingrid? Sampai suatu ketika, ibunya bercerita ke tantenya, Tante Prista, tentang apa yang merisaukan hati Seri-Lia. Tante Prista hanya menggeleng-gelengkan kepala dan berjanji akan berbicara dengan Seri-Lia. Sabtu sore, Tante Prista berkunjung ke rumah Seri-Lia. Seri-Lia senang sekali. Ia lalu menceritakan tentang teman-temannya dan sekolahnya. Akhirnya, Tante Prista merasakan
inilah kesempatan yang baik untuk menasehati Cerilia tentang warna kulit dan rambutnya. Tante Krista menjelaskan bahwa dengan warna kulit dan rambutnya yang seperti itu membuat Cerilia tampak berbeda dengan teman-temannya, bahkan dengan Ingrid sepupunya. Disinilah letak keunikan Cerilia. Cerilia mendapat penjelasan panjang lebar tentang betapa kita harus bersyukur memiliki kulit dan rambut yang indah sebagai pemberian Tuhan. Cerilia pun menyadari bahwa ia harus bersyukur karena memiliki warna kulit dan rambut yang seperti itu. Nah, anak-anak, dari cerita tentang Cerilia tadi, bahwa pernahkah kamu mengalami hal yang sama dengan Cerilia? Pernahkah kamu tidak menyukai salah satu bagian dari tubuhmu? Mengapa? Nah, anak-anak, pernahkah kalian mengalami seperti cerita Cerilia tadi? Kenapa kalian tidak menyukai salah satu dari bagian tubuh kalian? Nah, anak-anak, cara Allah menciptakan manusia berbeda dengan cara Allah menciptakan terang, cakrawala, daratan, lautan, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Allah menciptakan terang, cakrawala, daratan, lautan, hewan, dan tumbuh-tumbuhan dengan cara berfirman. Artinya, Allah mengucapkan melalui firman yang keluar dari mulutnya, dan jadilah seperti yang diucapkannya. Nah, anak-anak, sedangkan untuk proses penciptaan manusia, kita bisa lihat dalam Kejadian 2 ayat 7 memperlihatkan bahwa Allah menciptakan manusia dengan tangannya sendiri. Allah membentuk manusia dari debu dan tanah, lalu menghembuskan nafas hidup ke hidung manusia, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Nah, anak-anak, coba kalian bayangkan jika Allah tidak menghembuskan nafas hidup ke manusia. Tentu tidak seperti saat ini. Manusia tidak bisa bernafas, tidak bisa menikmati alam yang indah, tidak bisa melihat orang-orang yang kita sayangi, tidak bisa menghirup aroma kue yang enak, juga tidak bisa bermain dan lain-lain. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini, dan sampai jumpa di pembelajaran yang berikutnya. Ibu berdoa dan berharap kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar meskipun dari rumah saja. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu atas kehadiranmu dan dalam semua peristiwa yang kami alami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu menemani kami ketika kami sendirian, Engkau yang menghibur kami saat kami merasa sedih, tetapi Engkau juga yang memberikan sukacita dan pada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas kehadiran-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.